kita jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kita hari ini. Hari ini kita masuk ke tema, tetap di tema 3G perkembangan teknologi, tapi kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu dengan judul perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2. Anak-anak bisa buka halaman 46. Ya, halaman 46. Di halaman 46 ini ada sebuah cerita tentang bahan dasar pakaian. Ya, jadi pakaian itu merupakan kebutuhan utama manusia loh, selain makanan dan tempat tinggal. Karena pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari kotoran debu, udara panas, dan udara dingin. Berbagai jenis pakaian digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pakaian dibuat dengan bahan dasar juga yang berbeda. Nah, apa saja sih jenis pakaiannya? Yang pertama, bahan kaos. Nah, ya, yang pertama ini bahan kaos. Jika udara panas, kita sebaiknya menggunakan bahan kaos. Karena apa? Karena bahan dasar kaos ini adalah kain katun yang dibuat dari serat kapas. Nah, ya. Jadi digunakan saat udara panas karena terbuat dari kain katun yang memiliki serat kapas. Bahan katun ini memiliki sifat dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Oleh karena itu kaos cocok digunakan ketika udara panas ya. Yang kedua, baju hangat. Nah, jika udara dingin, sebaiknya menggunakan baju hangat seperti sweater atau mungkin jaket. Nah, karena sweater ini dibuat dari bahan wool yang berasal dari bulu domba. Nah, bulu domba memiliki serat tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Nah, selain itu, selain bahan wool dan bahan katun, ini juga disebut dengan bahan sutra. Yang ketiga, bahan sutra. Bahan sutra ini sangat halus dan mengkilat loh. Karena itu banyak sekali bahan sutra ini digunakan untuk membuat pakaian pesta. Karena bahan sutra juga berasal dari kepompong ulat sutra. Jadi ini sangat bagus ya. Lalu next, pakaian juga dapat melindungi tubuh dari air hujan. Nah, ya, dari air hujan, sehingga kedap akan air dan tidak tembus air. Contohnya jas hujan ya. Contohnya jas hujan yang terbuat dari bahan alam, bahan sintesis, atau bisa juga dari plastik atau bahan karet. Nah, ini ada gambarnya ya, sesuai di halaman 246. Nah, lalu di sini ada ayo berlatih. Nah, silakan. Ayo berlatih yang anak-anak bisa lihat. Di ayo berlatih. Itu nomor 4 tadi ya. Nah, ini nomor 1-nya. Bahan katun. Yang pertama, sifatnya apa? Dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Karena dibuat dari serat kapas. Lalu bahan wool. Sifatnya serat tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Dibuat dari bulu domba. Bahan sutra itu halus dan mengkilat sifatnya. Dibuat dari kepompong ulat sutra. Dan yang keempat, bahan plastik. Sifatnya itu kedap air. Dibuat dari karet atau plastik PVC. Ini ya. Jadi anak-anak bisa lihat perbedaannya untuk sifat bahan dan terbuat dari apa jenis bahan dasar 4 itu ya. Oke, kita masuk ke halaman 47 lagi. Ayo menulis. Nah, tadi kan di halaman 46
kita sudah belajar tentang bahan dasar pakaian. Terdiri dari 5 paragraf. Dari 5 paragraf ini, kita ambil inti ceritanya apa dari setiap masing-masing paragraf. Kita masukkan ke dalam kolom ini. Kita mulai paragraf pertama. Apa sih intinya? Nah, intinya paragraf pertama ini adalah fungsi pakaian untuk melindungi tubuh. Ya, jadi itu fungsi pakaian untuk melindungi tubuh. Kalau paragraf kedua, ini dia paragraf kedua. Bahan dasar kaos. Jadi yang diceritakan di paragraf kedua itu tentang bahan dasar kaos. Paragraf 3 itu wool. Bahan dasar wool. Paragraf keempat itu bahan dasar sutra. Ini ya. Dan paragraf yang kelima bahan dasar karet atau plastik. Nah, ini informasi-informasi yang bisa kita temukan ya. Oke, kita lanjut ke halaman 48. Nah, coba anak perhatikan ada sebuah baju yang dilipat. Nah, dilipat, dia bisa menutupi semua bagian, sehingga terdapat simetris di situ. Waktu dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Nah, kita juga akan melihat dari sini. Bunga juga bisa dilipat. Dasi, lalu di situ ada bunga lagi, ada gambar daun, ada gambar gitar, ada. Jadi di sini ada yang simetris, ada yang tidak simetris ya. Untuk benda-benda yang ada di halaman 48. Nah, yang mana simetris? Simetris lipat atau juga yang disebut simetris itu gambar A, B, dan C. Kalau gambar D, E, F itu dilipat menurut garis putus-putus tetapi tidak mendapatkan hasil lipatan yang tepat menutupi. Sehingga D, E, F itu tidak memiliki simetri lipat atau tidak simetris. Ya. Oke, jangan lupa di halaman 48 di checklist yang simetrisnya ya. A, B, dan C. Kita lanjut ke halaman 49. Ayo berlatih. Nah, ini dia ya. Di ayo berlatih yang di checklist itu adalah bangunan yang memiliki simetri lipat yang di checklist ya. Lalu yang tidak berarti tidak di checklist kalau yang di video ini. Tetapi kalau di buku nanti anak-anak jangan lupa yang tidak itu di cross ya. Dikasih tanda cross bagi yang tidak simetris. Oke, itu halaman 49 ya. Kita lanjut ke halaman 50. Nah, tari patenung. Dari Sulawesi Selatan. Ini dia ya. Tahu nggak tari patenung itu apa? Nah, di halaman 50 tari patenung merupakan tari tradisional dari Sulawesi Selatan. Nah, ya. Tari patenung ini berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tari patenung menggambarkan perempuan atau wanita Bugis yang sedang menenun benang menjadi kain. Nah, tari patenung ini juga menggambarkan yang sedang menenun ini, yaitu melambangkan kesabaran dan ketekunan. Jadi melambangkan kesabaran dan ketekunan perempuan Bugis
dalam menenun benang sehelai demi sehelai ke alat tenun hingga menjadi kain sarung. Apa saja penggunaannya? Nah, tari patenung ini menggunakan pakaian adat khas Sulawesi Selatan, yaitu berupa baju bodo panjang, lipak sambe atau sarung, curak lakba, serta hiasan kepala dan kalung. Nah, adapun properti yang digunakan itu berupa sarung lempar. Ini ya, itu propertinya ya, sarung lempar. Ini ya, berkaitan dengan tari patenung. Nah, ada 5 soal di Ayo Jawab. Kita akan jawab bersama-sama tentang tari patenung ini. Ayo jawab halaman 50. Nomor 1. Oke. Nomor 1 halaman 50. Apa nama tari yang dijelaskan dalam bacaan? Tari patenung. Oke. Nomor 2, dari manakah asal tarian tersebut? Toraja, Sulawesi Selatan. Itu ya. Nomor 3, kegiatan apa yang diceritakan tarian tersebut? Nomor 3, perempuan atau wanita Bugis yang sedang menenun benang menjadi kain. Nomor 4, bagaimana sikap perempuan Bugis yang digambarkan dalam tarian? Sikapnya melambangkan kesabaran dan ketekunan. Dan nomor 5, pakaian apa yang digunakan para petani patenung? Ini dia. Menggunakan pakaian adat khas Sulawesi Selatan, yaitu berupa baju bodo panjang, lipak sambe atau sarung, surak lakba, dan serta hiasan kepala dan kalung. Ini dia ya. Nah, dalam menari itu kan ada gerakan lemah dan ada gerakan kuat. Jadi gerakan tarian itu ada macam-macam. Nah, ada tarian yang ditarik dalam posisi duduk, ada pula tarian yang ditarik dalam posisi berdiri. Nah, coba buka halaman 51. Nah, di halaman 51, di sini ada gerakan tarian pendek yang diiringi oleh lagu Pelangi-Pelangi. Halaman 51 sampai halaman 52. Ini ya. Nah, ini ada tarian pendek ya. Halaman 51 dan halaman 52. Ada syairnya dan ada gerakan. Ada gerakan 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ada 6 gerakan dengan syairnya masing-masing. Jadi anak-anak bisa perhatikan syairnya apa, gerakannya apa. Atau gerakan 1 itu syairnya apa gitu ya. Oke. Ini ya. Oke. Nah, kita masuk ke halaman 53. Nah, 53 ini ada menjelaskan dengan memperhatikan gambar. Yang nomor 1, jelaskan isi gambar A dan gambar B. Nah, isinya itu, kalau A itu proses memintal benang, kalau yang B itu alat pintal benang. Nah, itu ya. Nomor 2, bagaimana proses pembuatan pakaian secara tradisional? Prosesnya seperti ini. Dari kapas dipintal menjadi benang dengan alat pintal, lalu menjadi bahan yang dijahit menjadi pakaian. Itu secara singkatnya ya. Nomor 4, apakah proses pembuatan pakaian juga memanfaatkan teknologi? Nah, kalau untuk menggunakan pintal ini dengan dengan tenaga, yaitu kimia menjadi gerak. Itu dia ya. Dia memanfaatkan tenaga
Ah. Nomor 4, bagaimana proses pembuatan pakaian secara modern? Nah, ini dia dengan modern, dengan menggunakan mesin ya. Nah, itu kalau modern dia menggunakan mesin. Oke ya. Itu halaman 53. Oke, kita lanjut ke halaman 54. Pengolahan bahan sandang. Nah, pakaian dibuat dari berbagai jenis bahan, di antaranya dari kapas, bulu domba, dan ulat sutra. Bahan dasar tersebut berasal dari alam yang harus diolah terlebih dahulu hingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Pengolahan ini ya. Tunggu sebentar. Nah, pengolahan bahan dasar mengalami perkembangan dari cara tradisional menjadi cara modern. Dan cara tradisional ini dilakukan menggunakan tenaga manusia, tetapi kalau modern sudah menggunakan teknologi mesin. Sejak zaman dahulu manusia menggunakan pakaian, dan dahulu pakaian itu dibuat dari dedaunan, pelepah kayu, atau kulit binatang yang diolah secara sederhana. Dedaunan, pelepah kayu, dan kulit binatang dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, dan pemakaiannya pun masih sederhana, hanya diikat dengan tali. Sedangkan pengolahan bahan sandang berkembang lebih maju, yaitu dengan memintal serat-serat kapas, bulu domba, atau serat kepompong ulat sutra untuk menjadi untayan benang, dan gulungan benang yang diperoleh kemudian ditendun dengan alat tenun menjadi sehelai kain, dan kain inilah yang dijahit menjadi sebuah pakaian. Proses pengolahan bahan sandang tersebut masih dilakukan dengan tangan ya. Itu dia. Lalu ada properti yang digunakan. Nah, ini dia ya. Lalu, pengolahan bahan sandang itu juga dilakukan secara modern dan mesin. Saat ini bukan manusia saja yang menggunakan. Saat ini juga menggunakan sintesis atau benang rayon. Di halaman 55, anak-anak bisa melihat ayo berlatih. Nah, ada ayo berlatih ya, halaman 55. Yang pertama, bahan sandang yang diperoleh dari alam antara lain bulu domba dan kepompong ulat sutra. Nomor 2, pengolahan bahan dasar dengan cara modern menggunakan tenaga mesin. Nah, itu nomor 2 ya. Nomor 3, pengolahan bahan dasar dengan cara tradisional menggunakan tenaga manusia. Ya, tenaga manusia nomor 3 ya. Tenaga manusia. Nomor 4, serat kapas yang telah dibersihkan akan dipintal menjadi benang, atau bisa juga dikeringkan lalu menjadi benang, tapi dia ininya dipintal ya. Nomor 5, selain serat alami, bahan sandang juga dapat dibuat dari serat sintesis. Oke ya, ini ya untuk nomor 1 sampai nomor 5, halaman 55. Baik. Nah, setelah kita selesai dari halaman 55, kita akan menulis paragraf di halaman 56. Nah, ada 7 paragraf yang bisa kita isi informasinya melalui cerita tadi.
cerita yang di belakangnya, yaitu tentang pengolahan bahan sandang. Paragraf 1 ini dia. Paragraf 2 anak-anak bisa lihat ya di videonya. Paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, dan paragraf 7. Silakan disalin ya. Ada 7 paragraf yang menceritakan tentang pengolahan bahan sandang. Jadi anak-anak bisa tulis ya satu persatu di bukunya setiap paragraf itu. Ada 1 sampai paragraf 7. Oke ya. Oke, kita masuk ke halaman 57. Nah, ini dia. Tahapan dalam pengelolaan kapas hingga menjadi baju yang siap dipakai. Nah, ini dia. Apa pengelolaannya? Tahap-tahapannya yang pertama, petani kapas menanam, merawat, dan memanen kapas. Lalu, setelah panen, kapas dibawa ke pabrik pemintal benang. Setelah itu benang ditenun menjadi bahan kain pabrik dan diolah di pabrik tekstil. Setelah jadi bahan kain itu dijahit menjadi pakaian oleh penjahit. Dan setelah jadi pakaian siap dijual di toko-toko. Silakan ditulis ya untuk halaman 57. Nah, tahap-tahapannya ya. Silakan ditulis. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke halaman 60. Di sini ada berlatih gerakan kaki sambil bersandar pada tepi kolam dan berlatih gerakan kaki dengan posisi menelungkup. Ada latihan 1, ada latihan 2. Ada cara-caranya yang bisa anak-anak lihat di halaman 60 ya. Dan ini nanti akan dipelajari saat jam PI. Oke. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.